Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahira. Saya berasal dari kelas 10B Olimpiade dan saya berasal dari MAN 1 Kota Dumai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi yaitu sejarah yang lahir sebagai respon terhadap perubahan sosial besar-besaran akibat revolusi. Apakah itu revolusi? Akibat revolusi apa? Akibat revolusi industri dan revolusi Prancis di Eropa pada abad ke-19. Revolusi industri telah mengubah tatanan sosial yang awalnya cara hidup masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dan pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh tenaga manusia dan kini digantikan oleh tenaga mesin. Sebab apa? Sebab adanya kemajuan teknologi. Tetapi menurut Leyendijk, selain disebabkan oleh revolusi industri dan revolusi sosial, lahirnya sosiologi juga diaktifkan dengan serangkaian perubahan jangka panjang. Latar belakang kelahiran sosiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam bidang munculnya kelas sosial baru dan konflik sosial. Yang kedua, revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah perubahan politik dan sosial yang menguncang tatanan lama, menemukan ide-ide baru tentang kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ada kebutuhan memahami masyarakat. Kebutuhan memahami masyarakat seperti apa? Seperti para pemikul sosial mulai mencari cara untuk memahami perubahan sosial yang cepat dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Adapun tokoh-tokoh sosiologi, yang pertama Auguste Comte. Auguste Comte yaitu mengemukakan istilah awal sosiologi physics atau yang lebih dikenal dengan fisika sosial. Karena istilah ini sudah digunakan oleh statistik sosial Belgia. August juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Dan dia juga dikenal sebagai teori positivisme. Yang kedua ada Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier di Jerman pada tahun 1818. Dia dikenal karena teori konflik yang menekankan adanya pertentangan kepentingan antara kelas sosial yang berada dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada Émile Durkheim. Émile Durkheim lahir di Epinal, Prancis. Dia dikenal dengan teori fungsionalisme yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang sangat terkait. Dan yang keempat ada Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Ia juga dikenal dengan teori sosial. Dan yang kelima ada Herbert Spencer. Herbert Spencer dikenal sebagai karena menerapkan teori evolusi Darwin pada masyarakat yang dikenal sebagai Darwinisme sosial. Dan yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal karena pandangan funksionalisme struktural. Oleh karena itu, bagi penganut teori ini, konflik sosial berfungsi untuk menjaga keseluruhan. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan tentang teori kita pada hari ini dan apa itu sejarah sosiologi yang sudah diterangkan tadi. Baiklah teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.